Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Graciela Junita, biasa dipanggil Grace, and it is lovely to have you guys here. Hai everyone, di sekolah belajar geometri, di pasar belanja selada. Nama aku Melda Safitri, panggil aja aku Melda. Halo semuanya, kenalin, nama aku Nurzana Rasisha, biasa dipanggil Naya. Halo semuanya, kenalin nama aku Nika Mayunatama, Manasa, 반갑습니다. Hai, kenalin nama aku Anindya Zahira Sofa, biasa dipanggil Anin. Halo semua, buah pepaya, buah markisa sudah habis dimakan opa. Perkenalkan, saya Aida Puspita, siswa cantik jurusan IPA. Di Balikpapan ada banyak tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Salah satunya adalah Monumen Perjuangan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kalian pasti tahu dong sekarang aku lagi ada di mana? Bener banget, sekarang aku lagi ada di Monumen Perjuangan Rakyat atau yang biasa familiar kita sebut dengan Monpera. Monumen Perjuangan Rakyat adalah tugu peringatan dua peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di kota tercinta kita. Nah, kalian tahu nggak sih peristiwa apa yang pernah terjadi di kota ini? Peristiwa yang pertama adalah peristiwa masyarakat Balikpapan menghalangi pasukan tentara Belanda yang mulai merebut daerah pantai Kelandasan Ilir. Dari peristiwa ini banyak korban berjatuhan dari masyarakat Balikpapan dan tentara Belanda, sehingga menyebabkan daerah ini banyak terdapat jenazah dari pertempuran tersebut. Nah, baik teman-teman, peristiwa yang kedua dari latar belakang monumen ini adalah peristiwa ketika pembantaian habis-habisan oleh tentara Jepang kepada serdadu Belanda, yang mana pembantaian ini terjadi dikarenakan perebutan sumur Matilda. Nah, tentara Jepang pada saat itu sedang berambisi untuk mengendalikan dunia dan berusaha dengan sangat keras untuk mengalahkan serdadu Belanda. Kira-kira bagaimana akhir dari peperangan ini? Belanda kalah dengan kehilangan lebih dari 80 serdadunya beserta dengan jenderalnya. Setelah dari peperangan ini sendiri, masyarakat Balikpapan akhirnya merebut kembali sumur Matilda. Dan dari peristiwa tersebut dibangunlah monumen ini, yang mana dengan bentuk adanya tentara Indonesia dan juga masyarakat Balikpapan yang memegang dan membangun bendera merah putih yang mana melambangkan persatuan dan kesatuan. Monumen yang pertama juga pada saat itu adalah adanya prajurit Dayak yang mana terbuat dari kayu ulin yang dibangun pada tahun 1983. Kemudian patung ini direnovasi menjadi patung perunggu dengan 3 sosok pada patung yang sedang bersemangat untuk menancapkan tiang bendera Indonesia. Patung ini diresmikan pada tanggal 16 November 1995 oleh Panglima ABRI. Namun sayangnya patung pada monumen ini roboh pada tanggal 8 September 2016 silam. Menurut Mbak, apakah persatuan dan kesatuan di generasi muda masih ada? Setahu saya masih ada sih, Mbak. Contohnya? Kayak nggak membeda-bedakan agama, generasi zaman sekarang banyak sosial gitu, terus lebih bisa mengayomi gitu aja sih yang saya tahu loh, Pak. Menurut Mas itu persatuan itu apa sih? Persatuan itu ketika semua jenis golongan, semua jenis agama itu bisa bersatu gitu loh, tanpa memandang perbedaan. Menurut Masnya begitu. Baik. Contohnya ada nggak Mas? Kayak contoh persatuan itu gimana? Contohnya kalau persatuan itu ya seperti misalnya adik-adik ini masih sekolah, terus sama teman-teman dalam berbanyak perbedaan tetap bisa bersatu gitu. Mas, masih adakah rasa persatuan dari generasi muda saat ini? Menurut saya, untuk generasi sekarang, saya rasa rasa persatuannya agak sedikit menurun. Karena mungkin disebabkan oleh budaya-budaya asing yang masuk ke negeri kita ini. Terus gimana sih cara ningkatin rasa persatuannya bagi generasi saat ini? Menurut saya yang harus dilakukan ya seperti rajin kerja kelompok atau melakukan hal-hal positif yang
sifatnya itu berbarengan lah istilahnya. Jadi dapat menumbuhkan jiwa korsa antar masa muda sekarang. Dari wawancara tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa persatuan merupakan tindakan yang tidak menghiraukan adanya perbedaan yang ada, serta generasi muda jangan terlalu terbawa arus yang masuk ke Indonesia dan tetap harus bersosialisasi tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Tadi penjelasan sejarah Montpera di Balikpapan serta wawancara singkat dari masyarakat setempat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Montpera di Balikpapan ini merupakan simbol perjuangan masyarakat Balikpapan yang menyampingkan perbedaan dan kepentingan mereka masing-masing untuk merebut hak dan wilayahnya kembali. Kalau melihat Balikpapan yang sekarang, kalian pernah nggak sih pikir gimana jadinya kota tercinta ini tanpa adanya semangat persatuan? Kalian tahu nggak? Ada kutipan Bung Karno yang sangat terkenal, yaitu beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kecabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan mengguncangkan dunia. Kutipan Soekarno ini juga memberikan energi positif kepada anak-anak muda seperti kita-kita ini untuk bersinergi menciptakan kekuatan yang besar untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Nah, benar apa yang Melda bilang tadi, jika hal ini dibangun secara solid, sinergi dari hal ini dapat membangun keuntungan bagi kota Balikpapan, bahkan Indonesia untuk membangun negara lebih maju dan lebih makmur. Selain sejarah di kota Balikpapan, masih banyak lagi tempat-tempat bersejarah di Indonesia yang memberi bukti semangat perjuangan dan kesatuan para pahlawan untuk mempertahankan daerahnya masing-masing. Untuk menambah wawasan bagaimana contoh persatuan kita dapat menerapkannya di dalam lingkungan kita sehari-hari, seperti merayakan atau menghargai perayaan agama dan acara adat tertentu di daerah kita. Teman dengan siapapun tanpa membedakan ras, agama, serta budaya dari daerahnya tertentu. Oke guys, sekian dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat ya. Dadah. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.